beruntunglah kita yang masih diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita mau duduk di majlis ilmu untuk mengkaji ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bermanfaat ketika kita meninggal dunia, termasuk ilmun yuntafa'u bih. Mudah-mudahan ketika nanti kita meninggal dunia, kalau orang itu sering hadir ke majlis ilmu, insya Allah orang itu akan tertolong dengan asbab banyak hadir ke majlis ilmu. Maka kuncinya kalau pengen bahagia cuma satu, banyakin duduk hadir ke majlis ilmu. Dalam kitab Nasaihul Ibad, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya kamu selalu duduk bersama para ulama. Tentunya ulama-ulama yang bukan ulama su, tetapi ulama-ulama akhirat. Mudah-mudahan kalau kita kumpul bersama ulama-ulama akhirat, insya Allah kita nanti di padang mahsyar mengikuti barisan ulama-ulama akhirat. Tetapi ketika di dunia orang itu kumpul dengan ulama-ulama dunia, jangan salahkan Allah, salahkan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita selalu berkumpul dengan ulama-ulama akhirat yang bakal menyelamatkan kita nanti kelak pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah memberikan tuntunan berupa risalah Islam, berupa ajaran Islam. Nabi tidak mewariskan dinar. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta. Sesungguhnya Nabi itu mewariskan ilmu dan para ulama. Karena itu kalian selalu pegang berduduk bersama ulama, wastima'i kalamil hukama, dan dengarkan ucapan kalam-kalam daripada kalam mutiara daripada ulama. Karena insya Allah kalau kita sering hadir kita, hati kita akan diberikan oleh Allah, dibukakan hidayah untuk mudah duduk. Tetapi orang-orang yang jarang hadir ke majlis ilmu akan dicap khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Orang yang tidak pernah duduk di majlis ilmu, maka hatinya keras, hatinya akan berat untuk menerima ajaran-ajaran Allah. Beruntunglah kita sudah mengalahkan yang namanya dunia. Zaid bin Sabit pernah bertanya kepada Rasulullah, apa itu dunia ya Rasulullah? Kata Nabi, dunia itu adalah sebuah permainan. Dunia itu kata Nabi adalah sebuah ujian. Dunia itu kata Nabi ibarat air laut, semakin kita minum semakin haus. Artinya orang yang hidupnya mencari dunia kagak pernah puas-puasnya. Maka kalau orang yang hidupnya cari akhirat, maka dia diberikan huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Orang yang hidupnya mencari urusan-urusan akhirat akan diberikan ketenangan hatinya. Allah akan berikan kepada fi qulubil mu'minin, dalam hati orang-orang yang beriman. Man kanatid dunya hammuhu faraqallahu alaihi amrah. Kata Nabi, man kanat, siapa orang yang hidupnya ad-dunya hammuhu, dunia dijadikan orientasi hidupnya, dunia dijadikan semangatnya, dunia dijadikan segala-galanya, faraqallah, maka Allah akan pisahkan alaihi amrah, maka urusan-urusan akhirat pasti akan ia tinggal. Kita lihat 24 jam kita diberikan waktu oleh Allah. Semestinya 8 jam kita gunakan untuk ibadah, 8 jam kita gunakan untuk yaitu mencari ma'isyah, dan 8 jam lagi kita untuk rehat. Nah, itulah waktu yang diberikan Allah. Tapi kita lihat banyak orang di jalan-jalan, kerja pagi, pulang petang, banting tulang.
hanya urusan uang. Ternyata sampai sekarang hidupnya belangsak, nggak pernah tenang. Hanya orang yang duduk di majelis ilmu lah, orang yang hidupnya tenang. Saya lihat ada seorang kiai di Srengseng yang udah kita kenal, Kiai Bunyamin. Dari masih muda sampai sekarang dia kerjanya ngajar, nggak pernah sulit dia. Dunia nyamperin, saudara. Karena Allah tahu, ya dunia itu nyamperin kepada orang yang selalu hidupnya dekat dengan Allah. Banyak orang yang kerja dari jauh, ada yang dari Bandung, dari Sukabumi, dari Bekasi ke Tangerang, Tangerang ke Bekasi, Cikarang, tiap hari naik motor. Ada juga motor disimpan di dekat stasiun kereta api. Saya tanya, Bapak berangkat jam berapa? Subuh, Pak. Kemudian itu motor di mana? Saya taruh di sono Pondok Ranji, Pak. Terus ngapain Bapak kerja? Terus pulang lagi, pulang Pak. Sampai rumah jam 8 malam. Besok begitu-begitu. Udah berapa tahun nih? Udah puluhan tahun. Apa yang Bapak dapat sekarang? Coba, saya mau tanya, apa yang Bapak dapat? Yang ada di benaknya adalah gajian. Cukup juga kagak, Pak. Utang numpuk. Paham tuh, Pak? Utang numpuk. Ini dikatakan Nabi, man kanatid dunya hammuhu parakallahu alaihi amrah. Siapa orang yang lebih mengkedepankan urusan dunia, Allah pisahkan segala urusan akhirat. Ya. Wa ja'ala faqrah ainahu, dan orang yang hidupnya orientasi dunia selalu di matanya adalah hidupnya selalu miskin. Miskin, saudara. Enggak pernah cukup. Ya, karena dia orientasinya hanya dunia. Ya, wa ja'ala faqrahu, dijadikan fakir. Fakir itu apa? Itu orang yang namanya fakir selalu kurang aja, Pak. Kurang. Ya. Makanya beruntunglah kita yang hidupnya bisa meluangkan ngaji, ya, duduk di majelis ilmu semacam ini, ya. Memang ini adalah perintah dari Nabi. Mudah-mudahan kita semua daripada golongan min ahlil jannah. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Walam ya'ti minad dunya, orang yang hidupnya fokus ngurusin dunia, pagi buat malam, malam buat pagi, siang, pagi patang, semua banting tulang. Enggak kenal hujan, kena panas. Walam ya'ti minad dunya illa ma katabahullah. Artinya orang itu dunia kagak dapat, akhirat luput, saudara. Itu, Pak. Kemudian waman kanat al-akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrah. Siapa orang yang hidupnya, orientasi hidupnya, niatnya al-akhirah, untuk urusan akhirat. Kita ngaji ini untuk bekal akhirat, ya. Apalagi yang harus kita cari, cuman bekal akhirat, Pak. Hidup di dunia nggak ada yang lama. Betul apa tidak? Dunia berasal dari dana yadnu aidunuwan. Dana yadnu aidunuwan. Dunia itu artinya sekejap. Dunia itu artinya sangat singkat. Dunia itu sangat cepat. Kemarin kita lihat orang itu ngumpulin harta dari muda, tahu-tahu orang itu mati mendadak. Disambar geledek, saudara. Ada nggak? Kesetrum, mati tuh orang. Tahu-tahu tuh dia punya mobil Alphard 1 miliar, tabrakan di jalan tol. Saya banyak menyaksikan orang-orang yang sombong. Orang kaya, dia kata gini, di dunia ini, di kampung ini cuman gua yang kaya. Lu mah orang susah, maka jangan bergaul, gua takut ketularan. Apa yang terjadi dia sekarang? Dia stroke, saudara. Itu duit lu beli tuh. Hei dokter, ini duit tumpuk. Sembuhin penyakit saya. Kagak bisa. Dokter mana yang bisa menyembuhin penyakit? Ya. Maka manusia itu sangat lemah di mata Allah. Maka orang yang ngaji tidak ada takabur, saudara. Orang yang ngaji selalu hidupnya tawadhu. Orang yang ngaji selalu hidupnya berpikir orientasinya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kemudian siapa orang yang orientasinya akhirat, niatnya, kemudian jama'allahu lahu amrah wa jala ainahu fi qalbih wa tathud dunya wa hiya ragimah, rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi, siapa orang yang hidupnya orientasinya akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia dapat, akhirat dapat. Ibaratnya begini, Pak. Kalau kita nanam padi, ya,
Para petani nanam padi di sawah, kalau panen itu padi pasti yang dekat-dekat padi itu ada rumput. Ya, padi itu panennya. Rumput kagak ditanam aja udah tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput belum tentu padi tumbuh. Itu Pak, contohnya. Jadi kalau kita nanam akhirat, ibarat kita nanam padi, kita akan mengetam hasilnya. Tapi kalau orientasi dunia, ibarat nanam rumput. Siapa yang doyan? Cuman binatang. Dia aja yang nanam kagak doyan. Coba, bapak petani ya, nanam rumput. Coba Pak, itu rumputnya bapak makan, saya binatang, kagak mau dia. Ya, begitulah contoh-contohnya. Maka Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ad-dunya jipah wa talibuha kilab. Dunia itu kata Imam Ghazali jipatun, bangkai, wa talibuha kilab. Orang yang nyari dunia itu bagaikan anjing-anjing, kata Imam Al-Ghazali. Najis mugolajoh, saudara. Ya, jadi manusia sadar kapan? Nanti kalau dia mau mati. Coba Bapak buka di dalam Al-Quran itu. Rabbi akhirni ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ada dua. Ketika Israel datang kepada manusia, hei manusia, napasmu hari ini habis. Ya. Lalu protes, ya Allah, Rabbi akhirni, tolong. Jangan hari ini apa? Emang kenapa? Kontrakan saya belum beres. Kontrak kerja belum beres, proyek belum beres, ya Allah. Masa bodoh. Kenapa? Ijajah ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah, kalau ajal udah tiba kagak bisa diundur walaupun 1 detik, saudara. Ini ngaji. Jadi kalau orang ngaji itu dengerin ayat Allah, dengerin hadis Rasulullah, dia sadar, dibuka otaknya, pikirannya, itu ngaji, saudara. Ya. Mudah-mudahan orang yang ngaji itu menyadarkan diri, saudara. Hidup di dunia nggak lama. Ya, bandingannya berapa? 1000 tahun di dunia seperti 1 hari di negeri akhirat. 1000 tahun di dunia mana ada? Macam kita ini hidup 1000 tahun kecuali Nabi Nuh, ya, yang usianya 950 tahun plus 50, ya. Lah kita paling top kata Nabi, umur umat Nabi Muhammad ma baina sittina wa sabain. Yaitu rata-rata posisinya umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi udah terangin dalam sebuah hadisnya, enggak lebih dari usia 60 sampai 70 tahunan. Yang lewat dari itu sangat langka, saudara. Mana engkong kita? Mana sepuh kita yang dulu bersama kita? Ya. Maka umurnya yang udah 63 mestinya sadar, insaf. Jangan 63, 73 lagunya kayak anak muda. Lancongin janda, naudzubillah. Ya Pak ya. Baik-baik Pak ya. Dangdutan segala macam. Ente nggak ingat mati apa? Ini ngaji, saudara, ya. Jadi ngaji itu membuka pikiran kita, membuka kunci hati kita yang tertutup selama ini. Kita disadarkan oleh hadis Nabi. Ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu pembukaan. Ini baru pembukaan Pak, belum materi. Baru pembukaan ya, insya Allah ya. Jadi begitu, sentuh manu jamaah. Supaya demen ngaji, saudara. Sekarang apalagi yang kita cari, saudara? Kalau bukan ngaji, betul nggak? Alaikum bimujalasatil ulama, nasoihul ibad. Wastima'il hukama. Hendaknya kalau kamu hidup pengen selamat, deketin ulama, duduk bersama ulama, duduk di majelis ilmu, dengerin fatwa-fatwanya. Tuh, kenapa? Karena hati manusia yang tidak kesentuh ayat Allah, hati manusia yang tidak kesentuh nasihat-nasihat Rasulullah, itu bagaikan bumi yang tandus, yang tidak pernah tersirami oleh air hujan. Tuh. Jadi bumi yang tandus, kering kerontang. Makanya kalau manusia sering duduk setiap saat diasah terus. Misalnya semalam, Kiai Haji Sofani Jomi ya. Kemarinnya lagi Pak Rudin Al-Bantani ya. Kajian fikih, kajian tasawuf, terus aja. Jadi Bapak kalau ngaji di Kiai Bunyamin itu para kiai semua yang udah pada punya pesantren, udah sepuh. Sebelah saya, Pak, di mana Bapak? Saya dari daerah Bekasi Timur. Padahal ngaji cuma 2 baris itu.
Bapak datang aja besok nih hari Sabtu pagi-pagi. Ya misalnya kitab Nasoihud Diniyah, Al-Wasoya, Al-Imaniyah, Al-Habib, ya Abdullah Al-Haddad. Itu sedikit aja Pak. Ya, Sirajul Minhaj. Itu sedikit ya. Kemudian Al-Hikam, Tasawuf, sedikit aja. Saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari Cengkareng. Bapak dari mana? Tanjung Priok. Bapak dari mana? Cisauk. Ya Allah, saya malu. Saya dari Petukangan, Pak. Paling 5 menit ke Serengseng. Banyak orang-orang kita yang tidak memanfaatkan para alim ulama. Kalau ulama mati, susah pengganti saudara. Betul nggak? Kalau raja, presiden, menteri, ya, presiden belum pensiun aja, pengen dijorogin sama kita, kagak jatuh-jatuh. Paham Pak? Dijorogin kagak jatuh-jatuh itu. Yang gantinya 1000. Bapak lihat sekarang. Di Bogor aja, pilkada, Jawa Barat, saya lihat tuh, calon bupati Bogor. Itu 20 orang. Belum tentu dapat. Besok lagi pilkada DKI. Waduh Pak, ya. Naudzubillah min dzalik. Apa sih yang mereka rebutkan? Ya, waktu dia belum jadi deketin kita. Udah jadi, wassalam. Betul nggak? Boro-boro kenal kita. Ya. Nah, inilah karakter manusia. Nah, maka kita akan kupas sedikit wa an Abi Hurairah radhiyallahu an min kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, ya. Mudah-mudahan walaupun kita beberapa hadis kita buka, yaitu 501 halamannya masih berkaitan dengan urusan kitabul hajj di bulan haji, ya. Ini kita lanjutkan. Kalaulah kemarin kita alhamdulillah sudah melakukan sholat Idul Adha, ya, itu sholat Id yang sangat akbar. Jadi kalau di Mekah itu yang sholat Id yang paling rame. Kalau di kita malah sepi Pak. Kita itu sholatnya Idul Fitri paling rame, ya. Event Idul Adha nggak rame di sini, ya. Padahal yang lebih rame mestinya Idul Adha itu. Wa anhu dari Abu Hurairah, hadis ketiga nih. Qala, dia berkata, su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya. Kalau sa'ala bertanya, su'ila majhul, ditanya Nabi. Nabi ditanya. Tentu ada yang nanya. Yang nanya tidak lain ya para sahabat, Pak. Biasanya kalau halakoh Nabi itu semacam begini. Halaqatul zikir, ya. Kemudian satu ketika Nabi ditanya, ayyul amali afdal? Ayyul amali afdal? Bahasa kitanya, ya Rasul, amalan apa sih yang paling unggul? Amalan apa sih yang paling utama? Nih ya. Kalau Nabi itu kalau ngomong nggak bertele-tele, saudara, singkat. Itu ciri orang pinter Pak, ngomongnya singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Ya, misalnya kata Nabi, kalau jadi khotib, wayak surul khotobal jumu'iyah. Ringkas, padat, bukan khotib ngelantur kemana aja. 30 menit, lah. Nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Ya, khutbah pertama. Khutbah kedua 5 menit lah. Imam 5 menit sama doanya. Beres tuh. Ya, kita makanya jadi khotib harus dikonsep. Ya, apa yang kita bahas hari ini? Misalnya besok nih temanya tentang menyambut tahun baru Islam. Surat apa kita cari? Misalnya surat At-Taubah. Ayatnya ayat 9, ayat 36 ya. Itu salah satu Asyhurul Hurum. Nggak usah dibahas semua, habis terus. Nah ini metode-metode ini harus kita kuasai. Ini banyak khotib yang bermunculan di akhir zaman sekarang. Bahkan ada yang manipulasi. Dia kagak sarjana, SAG aja udah lah. Lah dari mana lu kuliah? Ya enggak? Dia pengen dokter, udah MAG. Ya Allah dari mana dia? Itu kan ngebohongin diri. Belum haji, dia ngaku haji. Ya, ada nggak zaman sekarang? Saya punya teman, Ustadz, ente udah haji belum? Baru umroh. Maaf, kalau ente umroh belum dikatakan haji kata Nabi. Ya, kalau haji otomatis udah umroh. Paham nggak tuh? Ya, Pak Haji Daman ya. Ente berkali-kali Pak Haji Daman umroh, nggak jadi haji, tapi alhamdulillah dia dengan kesabaran udah haji tahun kemarin. Begitu Pak ya. Ayyul amali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qala imanun billah wa rasulih. 1. Amalan yang paling unggul dalam hidup kamu wahai umatku adalah kamu memiliki iman. Imanun billah wa rasulih. Jadi kita
diperintahkan oleh Nabi, ayo kejar. Ya, mantapkan imanmu. Kemudian juga mantapkan imanmu kepada Allah dan juga mantapkan imanmu kepada Rasulullah. Itu tertera di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Nabi mengatakan man qala akhiru kalami, siapa orang yang di akhir ajalnya keluar mengucapkan kalimat syahadatain, mengakui Allah sebagai Rabbnya dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, maka orang itu dakhalal jannah. Insya Allah kalau dia meninggal dunia dijamin masuk surga. Amin ya rabbal. Tapi tidak semudah ngucapin kalimat tauhid. Ada beberapa survei, saudara, Rumah Sakit Islam Jakarta. Itu kerjanya dia kalau ada orang mati atau ada orang yang menjelang kematian, dia mentalkinkan. Emang Nabi mengajarkan kalau ada orang yang nada-nadanya nih, denyutnya nih, dikit lagi mati, tanya tuh Pak Ustadz Rusdi, dia tahu tuh. Saya dulu belajar ada almarhum pernah di sini nih. Udah meninggal tuh Pak Usman tuh dari Palembang, situ rumahnya dekat Senunung. Pak Usman, bagaimana tanda-tanda orang dekat mati? Ya Abid, ente lihat di sininya lah. Ini kalau udah kagak berdenyut berarti tanda orang itu udah mau meninggal dunia. Makanya ada orang kaya Pak, ditaruhin itu alat, diginin, dek, dek, dek. Ya Allah Pak, dek, dek, ngapain? Supaya hidup, ya paling gak lama hidupnya. Waktu itu Soeharto begitu, dek, dek, waduh. Nggak bisa Pak, kalau ajal sudah tiba, nggak bisa. Dokter manapun nggak sanggup. Ya, karena ini yas'alunaka anir ruh. Ruh itu adalah milik Allah. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Allah. Jadi manusia nggak bisa mendeteksi ruh. Di Amerika Serikat, bapak-bapak, pernah ada orang yang mau mati ditutup dalam satu bejana kaca. Tuh, lalu dipoto. Supaya dia melihat bagaimana hakikat ruh. Nanti kalau itu dia viralkan. Zaman itu belum ada HP kayak sekarang Pak. Mungkin ada foto. Apa yang terjadi? Itu fotonya Pak. Yang harganya mahal, pecah Pak. Artinya kagak sanggup untuk mendeteksi ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Ya, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Kamu nggak sanggup berpikir tentang bagaimana hakikat Allah. Nggak akan sanggup Pak. Otak manusia sampai botak juga kan sanggup. Ya, contohnya misalnya banyak persoalan-persoalan mukjizat. Ya, misalnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud kagak mempan, itu mukjizat. Ismail disembelih oleh bapaknya, ya, dengan di atas lehernya nggak mempan, itu mukjizat saudara. Ya. Apalagi ada Siti Masitoh, ya, dengan anaknya, Ummi la takhofi ya Ummi, jangan takut ya ibu, ayo ibu. Makanya nanti ada harumnya, semerbaknya itu Siti Masitoh yang udah menjadi penghuni surga, saudara. Ya, jadi kenapa? Karena iman, saudara. Tanpa iman nggak akan berani, saudara. Buktinya seorang anak muda Ibrahim di tengah maraknya persoalan-persoalan yang namanya kemusyrikan di bawah Raja Namrud, anak muda tampil semacam Ibrahim. Pada saat itu raja-raja pada rapat Pak. Ibrahim pada waktu raja pada rapat, dia masuk ke tempat rumah sesembahan Raja Namrud. Semua patungnya dia sumpungin, dia buntung-buntungin. Cuman satu patung yang gede, ya, kagak dibuntungin. Satu ketika ajudannya nanya, hei, cari nih, siapa nih biang keroknya? Kenapa? Tuhan kita pada sumpung palanya. Tuhan pada sumpung Pak. Terus begitu, kayaknya si Ibrahim tuh anak muda. Kamu yakin? Insya Allah saya yakin Tuan Raja. Panggil tuh bocah. Panggil, Ibrahim sini. Apakah kamu merasa menghina Tuhan kami? Kata Ibrahim dengan cerdas tuh anak muda. Hei tuan-tuan, kamu jangan tanya saya. Tanya aja biang keladinya Tuhan tuh yang belum gua sumpungin bahasanya. Ayo lu ajak bicara. Bisa nggak ngomong? Nggak bisa ngomong Pak. Akhirnya ini sebuah iman tuh ya. Jadi taruhannya iman itu Pak, mati hidup nggak akan takut. Ibrahim dibakar oleh raja.
Dia berkata ketika dibaca ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni, jadikan untuk diriku bardan. Apa itu? Menjadi dingin. Ibrahim dibakar menjadi dingin, Pak. Bukan hanya dia dingin, wasalaman, dan dia selamat. Jadi bukan dingin doang, jangan sampai dia dibakar dingin tapi nggak selamat. Ini wasalaman ala Ibrahim. Ibrahim selamat, Pak. Itulah mukjizat, ya Pak. Banyak kalau kita bicara mukjizat, khusus diberikan para rasul pilihan Allah, ya. Contohnya Ibrahim, Ismail dapat mukjizat. Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, yang kedua dapat mukjizat. Ketika dia menyusui anaknya di Mina, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada manusia, nggak ada tumbuh-tumbuhan, Pak. Yang sangat tandus, bayangin. Karena iman berbicara. Pada waktu itu Ibrahim, dia nggak bisa nengok ke belakang. Dia nggak tega ngelihat anaknya masih merah. Dia nggak tega ngelihat istrinya mau ditinggal. Dia dakwah. Kemana dakwanya? Dari Hebron ke Mesir. Akhirnya terakhir, wahai Siti Hajar, saya bukan nggak tega dengan kalian, tapi semata-mata saya menjalankan tugas untuk mengembangkan dakwah ke Mesir. Bayangkan, Pak. Ini yang nggak akan sanggup bagaikan untuk diri kita. Andai kata Bapak punya bayi yang masih merah, Bapak bilang, wahai istriku, kemana bang? Saya mau kerja dulu. Apa kata bini kita? Dasar abang sedeng, dasar abang sinting. Anak masih merah, ente tinggal. Ya kan gitu. Betul nggak? Tapi begitu ucapan kalimat apa yang keluar dari mulut Ibrahim? Wahai istriku Hajar. Ini anak yang masih merah. Sampai 11 tahun dia hijrah itu. Yang namanya Ibrahim. Ya, jangan takut. Kalau perintah Allah pasti ada cara Allah. Itu Pak ngomongnya. Apa yang terjadi? Dia nyusuin gak keluar. Dengan instingnya. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi orang-orang yang beriman itu dikasih insting. Insting itu apa? Pikiran. Yang paling hebat. Akhirnya tuh bayi ditaruh, Pak. Digejlugin kakinya. Zummi, zummi, zummi. Keluar air zam-zam. Kalau kita pikir siapa yang gali air zam-zam? Kecuali Ibrahim yang menggejlugkan kakinya di muka bumi Allah, Pak. Logika kita nggak akan sanggup. Sampai sekarang, Pak. Air zam-zam nggak ada berita. Beritanya artinya berita kekeringan. Enggak. Maaf jemaah haji tahun 2004. Ente kagak boleh emang kenapa? Air zam-zam kering. Kagak ada. Air zam-zam makin diambil, makin banyak. Itu mukjizat, saudara. Ayo cari. Yang para ahli ngebor. Para insinyur, silakan cari. Otak ente akan tidak akan. Wa ma utitu minal ilmi illa galil. Kamu gak akan sanggup nandingin ilmu Allah. Maka manusia jangan sombong, saudara, ya. Ilmu kita kecil bagaikan kalau kita taruh di laut tuh. 1 jari, Pak. Sisanya ilmu Allah, ya Pak. Jadi iman itu adalah amalan yang paling utama, kata Nabi. Selain iman kepada Allah, selain iman kepada Rasul, summa mada. Apalagi amalan yang paling unggul selain iman kepada Allah dan Rasul? Qala al-jihad fi sabilillah. Apa yang kedua? Berjuang, berjihad di jalan Allah. Apalagi hidup di zaman sekarang, Pak. Siapa yang punya ilmu, berjuang dengan ilmunya. Siapa yang punya kekuasaan, jabatan, berjuang dengan jabatannya. Ya Pak ya, siapa yang punya kekayaan, berjuang dengan harta bendanya. Untuk apa semua? Li'ila'i kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, itu perlu ada orang yang berjuang. Ya, misalnya Ustadz Fikri membangun tahfizul Quran, berjuang untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Itu tujuannya. Ada masjid, ini berjuang, tempat sarana dakwah, supaya masjid ini jangan vakum. Maka ini masjid bagus takmirnya. Ada DKM masjid punya dana anggaran gede, kagak dipakai untuk kegiatan dakwah. Seolah-olah rekening pribadinya, ini maaf. DKM yang lain. Saya kritik, saudara. Saya berani kritik. Kenapa? Demi kebenaran. Ini jihad. Ya. Jadi kata Nabi, menegakkan sebuah kebenaran terhadap sultan jair, itu pun bagian jihad. Begitu. Jadi ada orang
mungkin ada yang nggak senang dengan persepsi saya ya. Wow, Ustaz Habib itu terlalu ekstrim. Dari mana? Gue bilang, gue sesuai dengan Al-Quran. Gitu Pak. Mungkin otak udah ngeres. Ya Pak. Otaknya ngeres. Labelnya Islam, tapi hatinya sekuler. Kenapa? Karena hubud dunia. Hubul jah. Hubul nafsu. Orang kalau udah cinta dunia, itu ulama bisa terpukau dengan dunia. Itu kata Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Berapa banyak orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Berapa banyak yang sorenya masih beriman, paginya kafir. Apa yang menyebabkan itu ya Rasulullah? Ya bi'udinah bi'aradim minad dunya. Itu semua lantaran tidak sedikit para ulama terjebak dengan urusan dunia. Tuh, makanya ulama ada dua kata Al-Ghazali. Ada ulama su, yaitu hubud dunya. Ada ulama akhirat, yaitu adalah ulama yang benar-benar ulama. Baik-baik di zaman sekarang. Jadi ulama sekarang ini kerjanya bikin masalah, buat masalah, ya Pak. Saya nggak akan sebut dalam forum ini. Bapak lihat aja, ya, segala nasab dipikirin, ya, segala masalah ini bid'ah, maulid bid'ah, mengadain ini bid'ah, semua dia bid'ah-bid'ahin, ya. Kalau bicara bid'ah, sahabat Nabi itu, ya Bilal, dia kan melakukan sholat sunat wudhu. Nabi nggak pernah mengerjakannya. Atau konsultasi kagak. Apa kata Nabi? Ya Bilal, itu terompahmu sudah sampai di sorga. Kenapa? Karena dia rajin melakukan sholat sunat wudhu Pak. Nabi kagak bilang bid'ah. Level-level kita Pak. Waduh. Ya. Kayaknya dia mengalahkan level sahabat Nabi nih. Ya. Berapa hadis yang dia keluarkan ya. Berapa ayat Allah yang masuk dalam otaknya. Sudah siap membid'ahkan Pak ya. Nah beruntunglah. Kalau kita lihat coba Pak. Kemarin Ramadan. Ini maraknya. Semarak ibadah. Habis Ramadan. Idul Fitri. Ya. Semarak kita melakukan puasa sunat di 6 Syawal. Ya. Kemudian habis itu. Kemarin belum lama. Semarak kurban. Paling hebat Islam itu. Nah bentar lagi. Sebulan lagi itu udah ganti lagi. Bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam. Bulan kebangkitan umat Islam. Bulan hijrahnya Rasul. Bulan diselamatkannya Nabi Musa di bulan Muharram. Bulan diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihis salam. Bulan diselamatkannya Nabi apa tuh yang makan ikan? Nabi apa? Nabi Yunus apa Pak? Yunus Pak. Andai kata Yunus nggak keluar dari mulutnya kalimat tasbih, niscaya Yunus nggak bakal selamat dari perut ikan. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat berakhir. Apa kuncinya? Nabi Yunus dia selamat. Dia beristighfar, bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 41 kali dibaca. Sebelum subuh boleh, habis subuh boleh. Ya, jadikan wirid lah. Makanya hidup kita harus punya wirid, Pak. Jangan posong. Ya, paling tidak wiridnya itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan kalimat-kalimat yang mudah tapi berat timbangannya. Tapi kita malas, ya. Termasuk kita membaca sholawat, ya. Itu para habaib kuncinya saya tanya, di mana supaya berkah? Ente banyakin selawat aja. Selawat ente baca salah, bener tetap dapat pahala. Itu selawat, ya Pak. Nah itu banyak Pak kalau diungkap tentang kehebatan fadilah selawat. Tapi banyak orang yang alergi dengan selawat. Apa dia bilang? La tusayyiduni. Jangan ente mengagungkan Rasulullah. Rasulullah nggak usah diagungkan. Dia sudah agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang mengagungkan dia. Ngapa ente kagak senang dengan selawat? Allah malaikat selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, selawatlah kamu. Kalimat amr. Masa kita ogah selawat, Pak? Bapak mau tidur baca selawat, ya Pak ya? Banyak masalah baca solawat, ya itu insya Allah. Ada utang banyak baca solawat, insya Allah utangnya apa?
lunas, tapi dibayar, Pak ya. Jangan bilang selawat langsung bayar utang lunas, kan tetap mungkin dengan cara Allah, Pak ya. Selawat ya, banyakin istighfar. Istighfar itu Pak kunci segala-galanya. Imam Abu Hasan Al-Bisri dari Basrah, ketika ada 3 manusia, 1 petani, 1 lagi orang yang sudah berumah tangga, tidak diberikan anak, 1 lagi orang ini tadi petani, yang kedua orang yang rumah tangga tidak dikasih anak, yang 1 lagi dia itu Pak pengusaha bangkrut. Apa jawabannya? 3 pertanyaan berbeda dijawab. Alaikum bil istighfar. 3 penanya. Ya Syekh, apa kuncinya supaya usaha saya nggak bangkrut? Istighfar, banyakin. 1 lagi, ya Syekh, saya sudah lama berumah tangga, tidak dikasih karunia anak. Istighfar. Petani, ya Syekh, saya bangkrut, padi saya gabung. Istighfar. Waduh ya. Maka dalam Al-Quran itu, alaikum midroro ya, yursilus sama, dengan istighfar, deres air. Waduh Pak, air itu sumber Pak. Nah, inilah ngaji Pak. Jadi kalau ngaji itu banyak cakrawala kita. Sehingga kita selalu ingin dekat sama Allah. Iman selalu terasah. Amin ya Rabbal. Jadi imanun billah wa rasul. Itu amalan yang paling utama. Yang kedua apa? Al jihad fi sabilillah. Ini jam berapa Ustaz Aulia? Berapa menit lagi? Hah? 3 menit lagi. Ya. Jadi amalan yang kedua. Summa madza ya Rasulullah. Selain iman kepada Allah, selain iman kepada Rasulullah, yaitu hendaknya kalian berjuang, berjihad, membela agama Allah. Pertanyaan yang muncul, apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama Allah? Ya jangan sampai kita ngaku Islam, tapi tidak pernah berjihad untuk membela agama Allah. Maraknya kemaksiatan, tidak berani kita menegur Pak. Apalagi di era zaman sekarang, era yang sangat edan saudara. Ya, anak-anak sudah terjadi degradasi moral sekarang nih Pak ya. Apalagi kurikulum mau dirobah-robah oleh menteri apa tuh Nadiem ya. Waduh, jangan sampai nih Pak ya. Nauzubillah min jalik ya. Akan hancur. Kita bicara bagaimana generasi kita. Ya. Qulil haq walau kana murran. Katakan itu yang benar walaupun pahit ya Pak. Jadi kita enggak usah takut Pak. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Orang yang mantap hidupnya, istiqomah dalam membela agama Allah. Qalu rabbunallah. Hidupnya selalu berpedoman, berpegang teguh, bersandar Allah sebagai Rabbnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan turunkan di dalam orang itu adalah jiwa dan sifat-sifat malaikat. Ya, Allah takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah diberikan kabar gembira orang yang mantap hidupnya, berjuang untuk membela agama Allah, dia udah siapin surga yang udah dijanjikan. Amin ya Rabbal. Tuh, amalan yang pertama apa tadi? Imanun billah wa rasul. Mantapkan iman kita, mantapkan iman kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Jihad fi sabilillah. Ya Pak. Bentuknya banyak Pak. Misalnya Bapak menyingkirkan duri dari jalan, itu adalah amalan jihad yang paling terendah. Amalan yang paling unggul mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Membela jihad untuk kepentingan agama Allah. Yang terakhir, qila summa madza ya Rasulullah. Amalan apa lagi yang paling unggul ya Rasulullah? Apa yang ketiga kira-kira? Bisa dijawab nggak yang ketiga? Yang pertama apa tadi? Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah ya. Harga mati itu Pak ya. Yang kedua apa yang kedua? Al jihad fi sabilillah. Ya, kita negor para pemimpin yang rusak, itu jihad Pak. Ya, inda sultanin jair, jihad ya. Takut ditangkap Pak Ustadz, kapan ente jihad? Ya Allah, takut ditangkap. Ya, makanya orang-orang yang berani menegakkan kebenaran nggak ada rasa takut ditangkap. Ya,
Contohnya Habib Rizik. Sekarang dia udah bebas, Pak. Besok tanggal 30 Juni dia ceramah akbar di daerah Habib Ciawi, ya. Bin Khud, Alatos itu 30 Juni. Jadi Habib Rizik sekarang udah bebas. Bapak undang kemarin juga bisa Ustadz Aulia. Ya, saya ada channelnya. Misalnya Bapak undang Habib Rizik, dia dengan pengajian begini siap diundang. Mau khutbah Jumat siap, kata dia. Nggak mesti takbir akbar, ya. Itu Habib Rizik udah ngomong sama kita. Bahwa siap kapanpun diundang siap. Mudah-mudahan nanti datang ke Masjid Darul Falah. Amin. Wah, ya. Yang terakhir, apalagi ya Rasul amalan yang paling unggul selain iman pada Allah, jihad fisabilillah. Qala hajjun mabrur. Muttafaqun alaih. Apa yang ketiga? Haji yang mabrur. Itu amalan ketiga. Beruntunglah bagi mereka saudara kita yang tahun ini tengah melakukan dan sudah. Mudah-mudahan mereka pulang membawa haji yang mabrur, ya. Yang udah saya jelasin, haji mabrur cirinya ada 3. Ada berapa? Thayyibul kalam. Apa yang pertama? Thayyibul kalam. Ucapannya bagus. Nggak pernah nyakitin orang. Yang kedua, ifsa'us salam. Haji mabrur itu menyebar kedamaian. Dimanapun ia berada, orang demen sama dia. Itu haji mabrur. Ada orang, waduh, ada haji meded nih. Yuk kita ngumpet. Wah, mardu tuh haji. Ya. Yang ketiga, haji mabrur itu, kata Nabi, selain thayyibul kalam, ifsa'us salam, it'amut ta'am. Apa yang ketiga? It'amut ta'am, ya. Haji mabrur itu selalu dermawan, ya. Memberikan makan kepada kaum fakir, kaum miskin, tetangganya, saudaranya, pemiliknya, ya. Dia duitnya banyak, udah haji, saudaranya kelaparan, tolong diperhatiin. Araitalladzi yukadzibu biddin, celaka. Dia beragama, tetapi dia menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tapi dia tidak peduli dengan kepentingan orang-orang miskin, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat sahih. Sudah habis nih, ya. Al-mabrur maknanya waladzi layar taqibu sahibuhu fihi maksiyah. Definisi mabrur secara umum menurut ulama, al-mabrur, haji mabrur waladzi layar taqibu sahibuhu fihi maksiatan. Intinya orang yang sudah haji mabrur kagak mau sedikit pun melakukan perbuatan maksiat, ya. Apalagi sampai joget-joget di atas dangdutan. Ada nggak haji? Haji suka joget di atas dangdutan sambil nyawerin nepok pantat sinden. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Pak, ya Allah, ya. Kita doain jaga haji mabrur kita. Itulah amalan yang paling unggul kata Nabi. Mudah-mudahan kajian ilmu yang kita bahas sebetulnya banyak nih, ya. Di sini banyak, di antaranya ya saya mendengar Rasulullah, man hajja falam yarpus, siapa orang yang haji tidak berbuat ropas. Ropas itu perbuatan-perbuatan yang berbau mesum, ya. Walam yapsuk, tidak juga berbuat perbuatan fasik, ya. Roja'a kayama waladtu ummu, pulang dari haji orang itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, bersih tanpa membawa dosa.